Ya, teman-teman, kita ngulas emiten punya teman-teman ya. Sembari jalan kita bahas komentar tuh sebentar ya. Baik, ada area. Area, terus apa lagi? Laju, udah masuk watchlist. Padi, udah masuk watchlist. Apa lagi? Maksud FC kelas 1 dan lain bagaimana? Oh, nanti kita bahas ya. AGRS. AGRS. Dari Bro Dante, love. Makasih ya, Bro. Bull KLBF ya nanti kita bahas. NIKL. NIKL. RCCC. Lanjut, Eral. Eral. Lanjut apa lagi emiten? BNBR, di mana bottomnya? Pani. Oh, Pani ya, Pani. Bumi lagi. Bumi nanti kita bahas lagi. Dari Bro Lovika ya. Yang penting harus tetap sabar dan sadar. Nah, itu mantap teman-teman. Oh, BNBR, LT nanti kita bahas. Sudah masuk watchlist. Goto, nanti Omed kita bahas nanti. Goto tiba-tiba naik. Update PTBA. Nanti PTB kita update. Sudah masuk watchlist ya PTBA ya. Ya, sudah masuk watchlist. Tinggal dibahas aja ya. MPIX. 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 SMGA. Asli, asli mah emiten gocapan teman-teman ya. Hadir dari berobusan. BCIC. BCIC. Kuas. Kuas hadir. Kuas laju udah masuk watchlist. BNBR. BNBR naik ya. Naik udah masuk. BNBR udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Lanjut YOTEP. YOTF udah masuk ya. Saya nyamannya pegang saham 30 emiten. Mohon pencerahannya. Dari Bro Armen ya. Gimana nih BM? Nah, udah mau masuk. Oke, dari sini berarti kita bahas sebentar ya. Jadi gini teman-teman, ada orang-orang ya, perkumpulan orang-orang yang menamakan dirinya sistem tebar jala atau tebar jaring, teman-teman. Jadi dia memang mempunyai emiten itu lebih daripada 10 ya, 20, kadang 30 emiten, nggak jadi masalah kata dia. Kata dia ya, kata dia. Cuman dia juga mengakui ya, jadi modal 100 juta itu contoh 100 juta atau 1 miliar gitu ya. Mereka itu pasti kata dia ya pasti untungnya sedikit-sedikit, yang ini take profit, yang ini average gitu kata teman-teman ya. Kalau memang teman Bro Armen mampu mengurusnya dan enjoy, ingat ya, dan enjoy dengan apa yang dilakukan, lanjutkan. Karena dalam segi trading tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, teman ya. Kalau teman Bro Armen senangnya banyak koleksi saham, pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Mungkin Bro sudah tahu gitu ketika pas digabung ternyata plus sekian gitu kan. Kan kalau di porto itu kalau digabungkan gitu ya. Contohnya emiten itu ada yang masih minus, ada yang sudah plus. Lihat aja di porto. Ya kan sebelah atasnya. Oh, minus sekian tinggal jual aja semuanya jadi plus gitu teman-teman ya. Tanpa mempedulikan berapa istilahnya keuntungan yang didapat per sahamnya. Bisa jadi seperti itu gitu taktiknya gitu kan. Semua taktik ataupun strategi yang teman-teman laksanakan atau jalankan, selagi teman-teman tenang, ya nyaman, lanjutkan. Yang penting kan intinya portofolio teman-teman itu bertambah. Jangan sampai setiap tahunnya portofolio itu berkurang. Ya, kalau strategi yang Bro Armen lakukan itu tenang dan nyaman, dan ini strategi saya, ada teman-teman yang memberikan istilahnya memberikan strategi tebar jaring. Memang kepemilikannya cuman dari 100 juta contoh dibagi-bagi 1 juta, 1 juta, 1 juta. Berarti pas dilihat di portonya
Walaupun banyak yang minus tapi masih plus, teman-teman ya, di portonya ya udah, berarti menang. Intinya di market itu, ya di market itu intinya kita itu profit ya. Tidak ada analisa yang sempurna. Yang jelas-jelas menang itu dalam market ya. Yang jelas-jelas menang itu market, bukan analisanya. Banyak berbagai analisa A B C D F G, polemologi ke apamologi gitu ya. Berkembang gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman senang, nyaman, tenang, dan ini ada style saya gitu kan. Walaupun kata orang nggak usah bikin kata orang teman-teman ya. Asal teman-teman tenang, senang, dan profit. Intinya profit teman-teman ya. Mau 1%, 2%, syukur-syukur 100% gitu profit gitu kan. Intinya kan profit. Pakai strategi apapun. Yang penting intinya portofolio teman-teman bertumbuh. Ya, bukan soal istilahnya jago-jago taktikal. Ya, jago-jago monologi-monologian. Tapi bagaimana porto teman-teman itu bertumbuh. Coba bandingkan bertumbuh apa enggak per tahunnya teman-teman ya. Modal sekian jadi sekian gitu kan. Bahkan dari modal 100 juta dapat untuk 1 juta itu bertumbuh teman-teman ya. Artinya cuman kurang maksimal aja gitu kan. Harusnya kan minimal kalau 100 juta itu minimal saya 20% nih gitu kan. Harusnya seperti itu kan. Kalau masih di ambang batas 20% ke atas per tahun itu masih bagus teman-teman. Jadi teman-teman nanti menjaga bila teman-teman sudah punya ratusan miliar dengan bertumbuh 20% aja sudah luar biasa ya. Kenapa 100% itu berasa kecil? Modal kita kecil, teman-teman ya. Iya kan? Tapi kalau udah ratusan miliar dengan untung 20% aja, teman-teman per tahun ya. Itu sangat luar biasa. Kalau kita ini kata-kata kagak kaya ya nggak bakalan kaya, teman-teman. Kalau teman-teman di mindset teman-teman, di pikiran teman-teman, pingin cepat, nggak usah bertahap aja, ya bertahap aja. Teman hilangkan dulu teman-teman ya keinginan teman-teman untuk cepat, ingat ya, tuh untuk cepat jadi kaya. Karena dengan ingin cepat jadi kaya, malahan di market itu akan terbalik. Cepat-cepat jadi miskin, teman-teman. Makan minus kadang-kadang seperti itu, teman-teman. Nggak apa-apa modal kecil juga, teman-teman. Kalau kata orang, modal harus sekian juta, nggak usah. Yang namanya juga belajar di market, nggak usah besar-besar. Kalau teman-teman belajar di market itu, siap kehilangan uang berapa, itu yang harus teman-teman ikhlaskan. Karena setiap teman-teman ya, setiap tahun bahkan setiap bulan itu market itu cenderung berubah ya, berubah-ubah. IHSG kita itu berubah teman-teman, IHSG itu tuh berubah. Perhatikan teman-teman, IHSG itu berubah. Wah, bayangin aja dulu itu kalau IHSG kita istilahnya naik teman-teman ya, biasanya itu diiringi dengan foreign yang eh, ikutan naik. Tapi di sini perhatikan, market di sini berubah teman-teman di sini. Ketika market kita naik waktu bulan Juni ya sampai ke bulan Juli, 1 bulan ini perhatikan. Foreign itu keluar, tapi IHSG kita naik ya. Perhatikan di sini nih. Foreign turun di sini, tapi ini IHSG kita naik. Berarti kan ada pola yang berubah, teman-teman ya. Ada pola yang berubah. Nah, baru setelah bulan Oktober, foreign kan sudah mulai masuk bulan Oktober ya. Maka terjadilah yang namanya siklusnya sudah mulai. Nah, ini sudah mulai terbentuk lagi siklusnya nih. Siklus yang benarnya gitu kan. Tapi bulan Juni Juli itu kan foreign di situ keluar, tetapi IHSG kita naik. Berarti kan berubah teman-teman. Jadi market itu akan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Nah begitu teman-teman ya. Yang penting teman-teman merasa tenang, silahkan aja ya. Tidak ada yang salah dalam analisa. Kata orang, wah nggak bisa ngontrol. Kalau teman-teman suka gimana? Nggak bisa maksain kan? Nggak bisa maksain istilahnya keinginan teman-teman. Tapi seiring dengan waktu, ingat teman-teman, seiring dengan waktu. Bila mana teman Bro Armen ini punya dana modal besar, saya pikir teman-teman pasti dari 30 emiten akan tersaring tuh. Ending-endingnya cuma paling banyak teman-teman 5 sampai 10 emiten. Seiring dengan waktu ya. Coba aja teman-teman sok ya. Bahkan ada yang ini buat ngejaring berapa emiten gitu ya sampai 30 emiten, tapi pasti di dalam perjalanannya punya RDN 1 hanya punya 3 sampai 4 saham aja atau
Kadang-kadang satu RDN punya satu saham aja, seiring dengan waktu. Karena perlu dicoba semua analisa teman-teman ya, sesuai dengan keinginan teman-teman, sesuai dengan teman-teman tenang. Kalau sudah mulai tenang, teman-teman, udah jalanin aja, nggak jadi masalah. Tapi seiring dengan waktu, pasti teman-teman juga merasakan, oh iya, terlalu banyak. Ternyata saya ngontrolnya, istilahnya ngontrolnya itu sedikit kesulitan gitu kan. Nah, ya akan dipilih emiten-emiten yang biasa aja, teman-teman. Oke, begitu ya. Nah, bagi teman-teman ya yang baru gabung, terima kasih selama ini memberikan support terbaiknya untuk channel ini. Bagi yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri. Begitupun yang telah support doa, terima kasih selama ini memberikan support doa terbaiknya buat channel ini. Saya pun berdoa teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Bagi teman-teman yang telah berdonat berupa super tank, terima kasih. Baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat ya, mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan dibalas dengan berkali-kali lipat dan ditambahkan dengan kebermanfaatan. Baik, hari ini foreign net sell ya 1,6 triliun, teman-teman, luar biasa ya foreign. Kalau teman-teman gabungkan ya dari mulai tanggal kemarin ya 26 1 triliun, sekarang 1,6, kalau digabung-gabungkan sudah lumayan teman-teman ya, sudah hampir menyamai satu bulan ini. Paling menyisakan beberapa triliun aja teman-teman. Jadi sejak bulan Januari nih, dari bulan Januari di sini ya, ternyata tinggal sedikit lagi teman-teman ya foreign masuk ya, sekarang foreign keluar. Tapi saya pikir kalau secara TA teman-teman, secara TA sih ini mengindikasikan dia akan koreksi dulu, itu akan lebih baik lagi. Yang saya bilang itu ya, dia butuh koreksi teman-teman biar si foreign take profit dulu. Habis take profit, mudah-mudahan setelah take profit mereka punya dana bisa ngambil lagi emiten ini dibikin supportnya dulu deh teman-teman ya. Saya pikir kalau dia bikin support akan lebih bagus lagi ya ke 887 883 deh teman-teman, di bawah MA20 ya. Ini yang warna kuning ini ya. Mudah-mudahan ditembus ini nih teman-teman. Kalau dia ditembus saya pikir dia akan menjajal level sini dulu, bila mana tidak terjemput. Maka kalau ada terjadi putar balik lagi, saya pikir itu lebih baik lagi untuk naik lebih tinggi lagi, bisa ke angka 9.500 ya. Cuman Januari ini ternyata akhir-akhir Januari teman-teman ya, foreign sudah mulai keluar ya. Sudah berapa miliar? Sudah 2,6 triliun ya si foreign keluar. Oke teman-teman ya, untuk teman-teman yang mengikuti channel ini, kita masih ingat September mulai kejatuhan IHSG diangkat April. Siklus itu apakah terulang lagi? Kita saksikan aja nanti teman-teman ya. Jangan pernah menduga-duga market, teman, biarkan market maker yang menjalankannya. Tugas kita hanya beli, simpan, dan jual. Dan selalu beli-belah saham itu di bawah, jangan di atas. Itu pesan dari saya. Dari dulu sampai sekarang teorinya seperti itu. Oke, lanjut ke BBRI dulu teman-teman. BBRI bagaimana hari ini? Net sell teman-teman ya, si BBRI. Ada siapa nih? 59,3 miliar ya, foreign keluar. Kita cek untuk foreignnya siapa yang keluar. Ada YUAKCC ya, KZ tapi sudah mulai masuk sama si RX, biasa suka ngumpulin banyak teman-teman ya. Hari ini aja 20,9 miliar ya. Makanya kalau si RX jualan kan tidak ada hentinya ya. Makanya mereka juga kalau ngumpulin teman-teman nggak ada hentinya juga biasanya. Ini masih posisi masih bagus ya, secara TA masih oke. Area yang masih sama teman-teman ya, maksimal 3740, jangan sampai dijebol. Kalau dia break saya pikir MA2 sudah mulai menghadap ke atas, tinggal didorong aja karena kenaikan di angka 4060 dan targetnya di angka 4460. Kalau namanya kan apa akan ke 5000, saya pikir bisa ke 5000 lagi teman-teman si BPR ini. Setelah step 1, step 2 ya, step 3 bagaimana sini jadi break. Tapi kan ini belum bikin support ya, lebih baik naik dulu deh teman-teman, nanti bikin supportnya agak atas sedikit deh gitu ya. Biar kelihatan asik aja teman-teman. Carilah emiten-emiten yang nurut dengan MA-nya teman-teman. Jadi teman-teman untuk analisanya lebih enak lagi. Oke, walaupun hari ini net sell, tetapi foreign itu masih banyak pemasukannya daripada pengeluarannya. Jadi BBRI masih net buy ya, baik barang lokal ataupun bandar foreign. BBNI, kita cek BBNI.
Ya, BBRI ini sudah keluar jalur MA10 tapi masih menghadap ke atas, tapi kabar baiknya 10,6 miliar foreign sudah mulai net buy. Ada ZP masuk 53,5, CCAG ya, cuman kurang bagus di bawahnya teman-teman ya. AKYUBB yang keluar, kita cek domestiknya, si AZ sudah mulai masuk, semua bagus ya. Ditambah dengan teman-teman kita, walaupun diturunkan tapi bandar foreign sudah mulai net buy dan bandar lokal pun sudah mulai net buy. Cuma ini bukan bikin support ya, belum bikin support. Biarin aja teman-teman ya, biasanya suka ada kenaikan nih, target di 4.880 dulu, tanda kenaikan di angka 4610 ya, sini ada tanda kenaikan. Udah ada tanda kenaikan ya, berarti langsung ke sini teman-teman ya, mudah-mudahan bisa cepat-cepat ya ke sini, baru habis ini dia silakan untuk bikin support. Ya, tapi kalau kita perhatikan teman-teman untuk bandar lokal sama Sipora ini masih posisinya net buy. Kalau kita gabungkan dari bulan Oktober, karena Forex sudah masuk bulan Oktober. Sudah mulai ngikutin teman-teman ya untuk Siporenya, ngikutin 4 bank ini ya. BMRI ya. BMRI. BMRI hari ini terjadi net sell ya si Poren 171,86 miliar. Pas banget di tanda penurunannya, belum saya hapus, biarin aja dia meninggalkan jejak kenaikan ya. Ini warna biru teman-teman harusnya ya. Ini ada gap yang sangat lebar, pasti kejemput. MA200 masih menuju ke atas, masih sudah mulai bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak dijebol ya. Kalau jebol waspada soalnya nih. Soalnya supportnya di sini kemarin sudah kejebol sedikit. Nah, dia bikin support lagi di sini. Jangan sampai kejebol lagi ya. Mudah-mudahan ditahan MA200-nya karena trennya masih bagus nih, masih uptrend ya. Karena MA200 masih posisi berada di bawah candle ya. Cuman sayang banget ya bandar lokal sama Siwon hari ini keluar, tapi kalau kita bandingkan dari mulai bulan Oktober, foreign masih posisi net buy. Artinya pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Oke, mudah-mudahan besok ada perkembangan ya. BBCA. Tenang aja, BMR sudah mulai uptrend teman-teman. Ya, sekarang nutup gap. Ya, finish teman-teman ya. Gap sudah ketutup dengan baik ya, walaupun foreign masih posisi net sell ya, 1,1 triliun teman-teman ya. Jadi BBCA 1,1 triliun ya. Nah, ini jangan ngambil dulu teman-teman kalau begini ya, lebih baik sabar dulu ya. BBCA emang lagi downtrend ya. BBRI statusnya downtrend, tapi MA 200-nya sudah mulai menghadap ke depan sedikit ke atas. Tinggal butuh break aja. Kalau BBCA biasanya BBCA itu pakai open gap lagi, bahaya lagi teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan besoknya tidak pakai open gap teman-teman ya. Mudah-mudahan besok ada peningkatan. Kalau mau ngambil sabar dulu ya BBCA ya. Tunggu dulu sampai betul-betul MA 10-nya nih ya berada di bawah kanan lagi. Mungkin nanti target kenaikannya yang terdekat itu 8.000 dulu ya. Posisi lagi downtrend. Bandar lokal sama Sipore pun masih jualan ya. 1 juta lot teman-teman bandar lokal nih buang ya. Sini siapa yang nerima? SQ aja tuh, teman-teman kita yang nerima, wajar lah. Akad tapi masih mau nampung nih teman-teman, si RX pun masih mau nampung ya. Sabar dulu kalau mau ngambil ya. Ini terjadi open gap di sini. Ini open gap nih teman-teman. Kemarin kan close-nya di 7650. Nah, opennya tadi itu di angka 7575. Berarti terjadi open gap. Dan bagusnya itu si gap sudah mulai ketutup dengan baik. Sip ya. Ini gapnya gap murni ini teman-teman. Kalau ini kan ini juga murni sama nih. Jadi wajar kalau dia nutup dulu, itu akan lebih bagus lagi teman-teman. Oke teman-teman, beres ya. Kita ngitung gotok dulu. Ngitung gotok. Oke, cek gotok teman-teman ya. Gotok sudah mulai bagus ya tadi naik ya. Goto, bahas Goto dari Bro Julius Chen dari GHJS, tiba-tiba naik. Nah, tiba-tiba naik, si Poren masih jualan. Siapa yang angkatnya, teman-teman? Kita cek nih bandar lokalnya siapa ya. Wow, CEU teman-teman ya, berani dia 6,4 miliar ya. PD, NI, AZ, LG, wis kekuatan baru si PD ini teman-teman ya. Cek keluar ya, teman-teman kita ada yang keluar, YB keluar, LG, AZ, NI yang masuk, YU yang masuk. Tapi Polen masih net sell teman-teman ya. AKZP yang masuk 42,7 miliar. AG keluar dengan seksama ya 7,5 miliar. YU lokal teman-teman yang masuk. YU Polen keluar ya. Dari kemarin ya YU lokal sama si Polen ini ya. Coba cek teman-teman sini. YU lokal 26. Oh iya kemarin si YU kan YU Polen ya kemarin ya.
Kemarin YU itu sebenarnya sedikit ya. LG yang banyak 5 miliar, 5 juta lot ya. Tanggal 27-nya ternyata YU masuk untuk foreign-nya YU foreign-nya keluar ya 5,6, YU lokalnya masuk 6,4 teman-teman. Berarti ini memang si YU ya pelakunya teman-teman ya. Jadi barang dia dimakan sama dia gitu istilahnya gitu ya. Tapi sih ada campur tangan AK juga sama si JP ya. Walaupun betul si YU jualan, tapi yang nerimanya si YU juga. Jadi bandar lokal sudah mulai bagus nih teman-teman. Sudah mulai 2 hari sudah mulai diambil ya. Kita cek 2 hari ini untuk lokal. Lokalnya YU ya sudah ngambil 6,5 miliar, yang terbanyak itu hari ini berarti YU. Oh iya benar ya, YU yang terbanyak hari ini. Oke teman-teman ya, LG sudah masuk, YU sudah masuk. Ini ingat teman-teman ya, YU itu motor penggeraknya ya. Nanti kalau BB masuk biasanya BB suka ngumpulin barang dulu ya. Makanya saya suka dengan si BB gitu teman-teman ya. Nah, BB masih keluar dulu teman-teman ya. Oke, Goto sudah mulai break MA 200. Pada dikit lagi targetnya tanda kenaikan 66 ya. Bagi teman-teman yang nyangkut teman-teman ya di Goto santai aja ya. Di angka 75 pun masih bisa kejemput, tenang aja. Terus ini sudah mulai bagus nih teman-teman ya untuk bawahnya ya. Dia kemarin open di close 60, sekarang open 60 juga dan sudah melewati MA 200. Cuman ini satu lagi teman-teman ya. Yang suka saya pikirkan tuh MA 200-nya nih ya. Kalau MA 200 masih menuju ke bawah, ingat ya saya selalu mengingatkan ke teman-teman ya. Walaupun sudah ngebreak teman-teman MA 200-nya ya. Kalau secara MA ya, teori MA dulu ya. Teori MA ya. Kalau MA 200 masih menuju ke bawah, itu potensi penurunan masih ada ya. Makanya Goto itu harus cepat-cepat mengarahkan MA 200-nya. Makanya dia harus sebenarnya kalau bisa teman-teman ya dia itu berangkatnya itu harusnya sebelum MA 200 di break teman-teman, harusnya dia itu sideway dulu di bawah MA 200. Contoh BBRI deh teman-teman ya. Dia sideway dulu MA 200 di bawah MA 2 di sideway dulu di bawah MA 200. Baru setelah lurus sedikit ke atas di break teman-teman. Jadi berbarengan tuh ya pinginnya seperti itu. Itu akan terlihat bagus teman-teman MA 200. Makanya saya suka ngikutin emiten-emiten yang ngikutin pola MA-nya ya. Kalau MA-nya sudah susah ditebak udah deh teman-teman ya. Kalau teknikal analisis MA ya sedikit sudah mulai ditinggalkan teman-teman ya. Ini sudah nggak benar gitu MA-nya gitu kan. Ini sebenarnya masih bisa diikutin untuk TA-nya si Goto ini ya, karena waktu kita bilang di sini juga kan, beberapa kali bilang di sini, hati-hati MA 200-nya masih menuju ke bawah gitu kan. Kenapa? Potensi penurunan masih ada. Terlebih lagi gitu kan waktu si apa namanya? Si Goto ini kan besar di sini kan pengeluaran di sini ketika naik di level sini nih terjadi kepala kembar di sini kan teman-teman ya. Maka terjadilah pembuangan gitu masif. Maka sampai detik ini pun masih net sell gitu untuk forex. Makanya besok kalau ada dua kemungkinan teman-teman, kalau pengen up ya harus ngebreak lagi dan berupaya untuk sideways atas aja biar mengarahkan nanti MA 200-nya. Kalau sudah mulai 200 MA2 sudah menghadap ke depan sedikit ke atas, saya pikir sih sudah mulai membaik kita. Itu secara MA ya. Nah, harus didukung ya dengan pengambilan foreign yang sangat luar biasa. Karena ini kan pembuangan foreignnya sama barang lokalnya juga luar biasa kemarin di sini ya dari mulai tanggal 15 Januari gitu kan. Bahkan foreign itu belum selesai pembuangannya gitu kan. Tapi bandar lokal sudah mulai titik terang ya, sudah mulai ngambil lagi, terutama brokernya bagus, broker YU ya. Dan nanti kalau YU sudah mulai ngambil lagi, saya pikir YU Poren terutama ya akan lebih bagus lagi teman-teman. Karena YU kalau BB masuk di Poren ataupun di lokal cenderung bagus. Dan ada si MG nih ya, cuman tidak terlalu banyak ya 400. Ya tidak satu papan ya. Kalau mereka kan punya satu papan ya, biasanya. Ya, satu papan. Nah biasanya si Goto itu teman-teman kalau mau up ya, tahu sekarang sudah berubah atau tidak ya. Kalau dulu saya sering biasanya teman-teman ya si opernya itu kalau mau up gitu ya, kalau mau up ya, oh udah berubah ya. Dulu itu kalau mau up itu ini seribuan teman-teman ya. Paling banyak itu dua mungkin 1.000, nanti ada 3.000 di sini ada 3.000 biasa begitu. Kalau sekarang 6.000, 5.000, oh, angka 6 masih ada nih ya. Angka 6 masih ada, nih angka 6. Nah, waspada kalau sudah keluar angka 4 teman-teman. Kalau kemarin masih angka 4 ya. Nanti kalau ada 4 di sini 2 kali, 3 kali, sini nggak ada 4 lagi besok suka turun dulu tuh ya. Kodenya tuh seperti itu teman-teman ya.
Sekarang angka 6 tapi tidak terlalu banyak, biasanya angka 6 kalau mau. Jadi 1, 1, 6, teman-teman. Kalau di sebelah kirinya ada 6, 6-nya banyak, teman-teman ya. 6 juta, 6 juta. Nah, biasanya itu pertanda dia akan up biasanya. Kalau akan turun, dulu ya, dulu itu kepala 4, teman-teman ya. Kalau kepala 4 sudah keluar banyak, turun deh sebenarnya ya. Ya suka turun, teman-teman. Nah, begitu teman-teman kalau suka dengan Goto lebih baik perhatikan perhariannya, teman-teman. Kalau naik terdapat kode apa, kita dapat ini pas teman-teman menemukan kode itu langsung aja entry gitu. Karena mereka juga suka main kode-kodean, teman-teman ya. Dan setiap kodenya itu pasti berubah ya. Dulu itu saya sering melihat begitu, jadi pusing teman-teman. Sekarang makanya saya tidak scalping gitu ya. Tidak scalping, cenderungnya saya swing, jadi santai ya. Tidak ngikutin bid dan offer, teman-teman ya. Yang penting isian full tank udah masuk aja. TA-nya MA10 udah masuk gitu aja, teman-teman ya. Tinggal saya mau menggunakan rencana aja. Masuk MA10-nya, rencana seperti apa, nah kita jalankan. Rata-rata saya tambah muatan, teman-teman, jarang yang average ya. Sangat sekali kan kalau average berarti kan saya beli di atas, teman-teman ya. Kalau untuk di bawah kan berarti saya tambah muatan aja. Oh, tambah muatan nih gitu kan. Udah tambah muatan aja jadi sedikit-sedikit demi sedikit gitu kan. Jadi kalau sudah harganya pas, udah tinggal tunggu kenaikan. Tinggal mau take profit di harga berapa, persenan berapa, ya udah teman-teman. Habis itu ya tungguin lagi, nanti tungguin MA10 lagi. Cenderung saya seperti itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk si Goto seperti itu ya. Ini masih MA200 masih menuju ke bawah. Pungutan yang bagusnya itu bandar lokalnya aja. Kalau dia terjadi penurunan lagi, area aman ya satu titik di atasnya, teman-teman. Kalau ini dia akan nambah berarti 61-an lah. Itu masih posisi banget. Dia sekarang sudah punya tiang, teman-teman ya. Jangan sampai jebol tiang. Paling bagus lagi kalau nanti arah MA200 sudah mulai menghadap ke depan sedikit ke atas. Saya pikir saatnya dia mulai uptrend. Karena kalau melihat MA200 sudah masih menuju ke bawah, potensi penurunan itu masih akan ada. Oke, teman-teman, Goto seperti itu ya. Bull sekarang, bull. Udah lama nggak ngebahas si bull nih, teman-teman. Bull. Bull. Dari WI 123 hahaha ya. Bull ini adalah anak usaha yang dulu ya. Belum dibahas itu. Sorry ya teman-teman, belum dibahas ya. Bull, KLBP Mas Bro. Bull sama KLBP ya. KLBP udah masuk ya. Nanti kita bahas untuk Bull dulu ya. Harga 10 tahun ke belakang emiten yang dilongsorkan. Wah, emiten yang dilongsorkan teman informasi ini. Masih ada peluang teman-teman. Wah, udah lama banget berarti ya. Wah, udah ketutup teman-teman di sini. Ini harus kita kasih peringatan di sini teman-teman. Bunda Chat nomor 270126 tertutup. Nah, oke. Artinya kondisinya sudah mulai agak sedikit mahal, teman-teman ya. Nah, ini tanda penurunan dijebol, teman-teman ya. Nah, ini sekarang sudah mau bikin support nih. Sudah mau bikin ya, belum menjadi support jadi ya. Tanda penurunan saya bikin di sini ya. Nah, ini sudah mulai mau menjadi support ya. Apabila nih ada apabilanya. Dia berani untuk ngebreak MA10-nya. Nanti kalau dia ngebreak MA10, nah ini akan menjadi support ya. Karena kenaikan sudah mulai di break kemarin ya. Bagus nih. Satu nih. 10 tahun ke belakang sudah mulai disentuh ya satu persatu ya. Kita hapus dulu sini nih. Kita gantikan yang baru di sini biar ketahuan kita yang baru. Itu ada tanda kenaikan di situ teman-teman. Kita ganti tanggal. Artinya sudah mulai diupdate. Nah, ini sudah mulai jebol MA20. Kalau dia bikin support akan lebih baik lagi. Hari ini dihijaukan 23,4 miliar. Foreign sudah mulai masuk, tapi di sini teman-teman kita pada masuk ya tanggal 27. CCBK sudah mulai masuk, II tetap bagus, teman-teman mengawal II. Untuk bandar lokalnya ada si CPMG yang keluar dan terdeteksi sini merah ya. Artinya si CP sama si MG naruh barang sebelah kanan dimakan sama teman-teman kita. Tetapi perhatikan di sini LG sudah mulai ikutan ya, LG TSFS. Kalau foreign-nya ada si CISA sama si BK sama si AK. CC luar biasa pengambilannya. Nah, dia selagi dia dijagain di atas 488, saya pikir dia sudah akan mulai bisa up kembali.
Yang penting dia harus bikin support dulu teman-teman. Ini akan terjadi support apabila sudah masuk lagi MA10-nya. Nanti kalau sudah mulai masuk, terus ini dilewatin berarti jebol support, patut diwaspadai karena supportnya jauh ya. Jadi kalau ini bikin support artinya area kuat nanti di sini teman-teman. Terlebih lagi hari ini kan wadah sudah mulai masuk kembali gitu ya, net buy 23 miliar gitu kan. Cuman di sini tertutup. Bila mana nanti terjadi pembukaan kembali teman-teman ya, antara atap sama harga pucuk, nah ini akan cenderung bisa di up. Ini belum jadi support, jadi biarin aja dulu teman-teman ya, istilahnya ngambil pijakan dulu. Karena beberapa bulan terakhir memang si bull ini ya, si bull ini tuh yang memainkan itu bukan bandar lokal bullnya ya, tapi bandar luar yang ngambil. Jadi kalau ada pengambilan daripada bandar luar cenderung sangat baik sekali gitu ya. Kita cek nih ya, CC tapi masih kurang sama teman kita ya. Berani juga teman kita pada ngambil. YU tuh teman masih punya barang ya 21,5 miliar, MG juga masih punya barang. Ya, 617 sini. Kita cek di sini deh. Nah, mulai pembuangan ya tanggal 13 ya. Kita cek tanggal 13. Nah, siapa yang masih punya barang? RCLG aja punya barang 543 ribu lot. Di angka 600-an. MG punya angka 599. Ya. Tentu mereka tidak akan punya harga satu harga. Mereka tidak akan punya barang satu harga. Ya, pasti mereka pakai broker LG tapi akunnya beda-beda. Saya yakin itu teman-teman ya. Tidak mungkin dia pakai satu broker tetapi satu akun. Pasti berbeda-beda. Nah, nanti mungkin yang harga mereka mungkin ini kita asumsikan ya dari mulai sini pembuangan dia punya angka di angka 600-an. Di level masih di level atas ya 600-an level sini. Jadi saya pikir dia kalau mau ke atas lagi teman-teman ya, saya pikir bisa lah teman-teman. Yang penting nanti kalau sudah mulai break dia kan punya harga tertinggi lagi ya, setelah istilahnya 10 tahunan ke belakang masih punya harga sejarah. Cuman ini doang nih teman-teman. Kita cek nanti di sini ya. Kalau sudah mulai terbuka maka akan terjadi kenaikan lagi. Waspadalah ini kan masih dikategorikan sebagai harga mahal teman-teman. Kalau sudah terbuka jadi bisa peluang naik lagi dan ini harus bikin support dulu akan lebih baik lagi. Hati-hati tanda penurunan dijebol di sini teman-teman. Karena sini kan karena agak panjang dijebol, sini karena panjang agak dijebol. Ya, tinggal satu lagi nih karena agak panjang di sini. Jangan sampai lolos aja teman-teman. 5442 deh teman-teman ya. Kalau lepas dari PD waspada kan penurunan sudah mulai dalam. Ya teman-teman untuk bull gitu ya. Kalau kita cek 15 menitan posisinya apakah memungkinkan untuk biarkan masuk dulu ke MA 200 ya. Biar trennya menjadi uptrend. Karena 15 menitan pun sama teman-teman ya, MA 200 itu harus di bawah kalau masih terjadi. KLBF kita cek. KLBF Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bro Rohman 5914. Selamat malam Bang Ucid. Malam juga ya bro ya. Semoga saya selalu amin. Bro juga sehat-sehat terus ya. Kemarin all in di CPRO ARA ya. Nitip KLBF mau all in lagi. Waduh. Luar biasa. High risk tidak untuk diikutin ya, betul teman-teman ya. Bro Rahman itu punya pandangan tersendiri teman-teman ya. Oke. KLBF posisi lagi downtrend. Harga wajar 1794 sama 1770 berarti di angka 1700-an. Sekarang harganya down ya, 116 di angka 1135. Tanda penurunan di jebol, teman. Nah, satu. Nah, ini belum ya, yang keduanya belum, biarin aja dulu. Posisi turun ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kali, teman-teman. Nah, kita kasih tanggal 8 kali, teman-teman. Kalau kita sudah tahu ini area kuat, teman-teman ya. Berarti kalau sudah mulai jebol, dia bisa up ya. Terlebih lagi ini tanda kenaikan pas banget MA 200-nya. MA 200 betul di atas tapi perhatikan teman-teman ya. Dia sudah mulai menghadap ke depan karena di sini kan di sideway kan teman-teman, sideway kan tapi terus didorong tapi akhirnya tumbang juga teman-teman. Nah, tumbangnya ini ternyata bandar lokal sama Siporen cenderung keluar. Bandar lokal sama Siporen cenderung keluar. Kita cek tanggal 27. Bandar Poren siapa yang BBLG teman yang ngambil teman-teman kita di atasnya.
Foreign, AKCC yang keluar, ZP yang masuk. Tapi kalau kita perhatikan ya, kita lihat dari sini, mulai dari sini deh. Nah, dari mana ya? Saya mulai ngambil ya di sini. Nah, di sini teman-teman. Di tanggal 12 Desember deh, kita cek 12 Desember deh. Foreign, masih ada si BK 100 miliar ya. BB juga ada 23 miliar. Artinya, angka betul ngebuang banyak, tapi yang ngambil juga lebih banyak lagi. Selisihnya lumayan lah teman, masih ada barang foreign ya. Barang lokal pun sama teman, ini cenderung barang lokal sama si foreign cenderung kompak nih ya, bagus. Cuman ngambilnya beda tanggal 17 kalau dia. 17 apa nih? 17 Desember. 17 Desember. Oh tadi 7. Nanti salah teman-teman. Di sini domestik ada CYP ya. AT dia cenderung tidak terlalu banyak teman-teman, ini bandar lokalnya yang ambil ya. Kalau kita cek tanggal sekarang 27-nya BBLG teman-teman yang keluar ya. Kita cek foreign dulu ya teman-teman. Mulai tanggal berapa tadi? Tadi saya lupa. 3 Desember. 3 Desember. 3 Desember untuk foreign. Oh iya, BK atau masih mimpin di 1,4, KZ 1,3 juta lot. Jadi artinya si KLBF ini lagi diakumulasi. Tapi secara TA, teman secara TA masih belum mumpuni ya. Sabar dulu teman-teman ya. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Karena MA 200 masih berada di atas, walaupun sudah menghadap ke atas sedikit gitu ya. Tapi secara candle teman-teman belum memungkinkan masuk gitu. Kenapa? Karena kan saya harus menunggu konfirmasi teman-teman. Harus menunggu konfirmasi MA 10-nya ya. Lebih baik telat-telat dikit tapi teman-teman aman gitu ya. Nah, ini area dia break teman-teman, area break untuk yang terdekatnya ya tentunya MA 200 lah sebagai tren gitu ya. Kalau trennya sudah mulai dibentuk teman-teman ya, saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Kalau kita cek si KLBF ini posisi di mana ya? Jebol ya KLBF ya. Market yang menang teman-teman ya. Lisa pun, nah ini cenderung masih di bawah harga tengah, masih cenderung murah ya. Dia punya support ya 1024 teman-teman, supportnya di sini, sini 1050-an. Kalau saya di sini punya 1050 ya untuk supportnya. Ini supportnya nih teman-teman, ini support 1, ini support 2 nih. Di sini agak sedikit krusial juga ya 1200-nya, tidak mau ditembus teman-teman ya. Oke, teman-teman selama dia masih dijagain di sini ya, tidak lepas, masih posisi baik-baik aja, cuman ya bandar lokal sama Sipon lagi keluar dulu. Lebih baik santai aja dulu teman-teman. Lebih baik tunggu break dulu deh satu tiknya teman-teman, biarkan berada di angka 1245 dengan diam ya. Ingat dengan diam. Saya pikir sudah mulai di break level sini sudah terbatalkan menjadi area terkuatnya. Saya pikir untuk melanjutkan kenaikan akan lebih baik. Kalau mengambil sabar dulu, tunggu MA 10 di bawah kanan menuju ke atas, tapi ingat kalau ada gap teman-teman ya, biasanya kalau ada gap suka turun gap dulu mulai ini nih. Naik kan ke MA 10-nya, tapi di sini meninggalkan gap terjadi penurunan lagi gitu ya. Artinya yang atas ini bagus diturun. Nah, tinggal satu lagi nih gap nih. Kita tulis sini gap nih. Ketutup enggak? Mudah-mudahan sih tidak ketutup ya. Biarkan ini buat masa depan aja gitu kan. Biarkan ini menjadi masa depannya. Biarkan di level sini. Pinginnya sih sampai level sini, tapi kalau sampai level sini bagus. Kenapa? Berarti tidak mau meninggalkan PR yang sangat dalam gitu kan. Tapi kalau sekarang pun lagi posisi downtrend kan. Statusnya downtrend. Nah, untuk KLBF seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ada OMED teman-teman ya. Dari Brogo Agus Harnoto Pamedi ya. Saya lihat kok seperti tukar-tukaran barang. Bagus dong teman-teman ya. Kadang-kadang orang, wah ini mah tukar-tukaran ya. Berarti kan market makernya di dalam teman-teman ya. Jadi kayak emiten yang tukar-tukaran barang teman-teman ya. Cenderung berarti market makernya ada di dalam. Jadi jangan khawatir dia lagi ngegocek aja teman, kalau teman-teman tahu gitu ya, ngegocek aja gitu ya. Tukar-tukaran barang seperti apa. SA ketemu BQ, AZ ketemu LG. Nah, biasa di sini teman-teman ya. Dia ngeluarin 20, XA ngeluarin 23, ya 23 betul ya. 23 ya. Kita cek deh XA sama BQ berarti ya. Kita cek tanggal 26-nya. LG 30, 13. Waktu di sini doang teman-teman. Tanggal 27 doang ya. Tanggal 27 doang. XA ketemu BQ.
Kalau forennya ikutan, oh forennya nggak ikutan ya, normal forennya. XA ketemu BQ ya, 23 ke 23 ya, hampir sama ya. Kita cek, nah kita cek cross cek ya. Nah biasanya teman-teman ya ini betul ya, seperti kelihatannya dia menukarkan barang ketemu barang ya, tapi di sini lagi keluar. Teman-teman ya, kalau untuk si Omed ini kan akumulasi porennya masih bagus nih teman-teman ya. Bandar Poren pun hari ini juga masih ngambil 2 juta ya, nggak terlalu besar, cuman lumayan teman-teman ya. Karena kan market cap-nya kecil ya. CC sudah ngumpulin barang. CC kan belum jualan kan, mau jualan belum? Itu juga aja belum. Kemarin dia ngumpulin barang di sini ya. Di sini nih ngumpulin barang, tapi belum keluar hari ini. Berarti bagus. Kita masih akak cuma 2 juta aja. Tapi targetnya 274 lagi masih teman-teman. Masih bagus, uptrend. Ini tanda penurunan saya bikin. Nah, di bawah sini ini sekaligus support, tanda penurunan sekaligus support. Tapi di atasnya belum bikin support. Saya pikir lebih baik naik dulu baru bikin support gitu ya. Pinginnya seperti itu. Ini sudah 1 kali ditembus berarti area break sini di angka 244 ya. Nah, kita lihat besok teman-teman. Kalau memang si XA itu tukar-tukaran sama si BQ ya. Nanti lihat biasanya nanti ketukar nih XA XG sini BQ yang di kiri nanti XA yang di kanan biasa seperti itu ya. Tapi biasanya kalau di tukar-tukaran kalau begitu terlihat mencolok teman-teman ya. Ini mah seperti yang memindahkan aja teman. Jadi bukan tukar-tukaran memindahkan. Tapi kalau biasanya kalau tukar-tukaran posisinya teman suka di bawah. Posisi mall ini kan tidak terlihat tukar-tukaran ya. Ini hanya menukarkan barang aja. Kalau tukar nanti kita besok lihat teman-teman ya. Kalau terjadi lagi seperti itu nanti si BQ nih pindah, nanti si XA pindah ke kanan, nanti si BQ pindah ke kiri. Nah, mungkin itu sebagai terlihat jelas tukar-tukar. Berarti bagus. Bagusnya karena apa? Berarti di Omer ini ada bandarnya, teman-teman ya. Tapi kalau dari pungutannya masih bagus. Bahkan kemarin hari ini penurunan sama kemarin penurunan juga sudah terlihat jelas ya. Bandar lokal sama si sudah mulai bagus, teman. Akumulasi keren. Target dikit lagi ya, 274 dan harga sekarang kalau nggak salah Omer sudah mulai harga premium ya. Mulai harga premium sama ini. Ya, sudah mulai harga premium. Oke, teman-teman untuk Omed ya, masih bagus pungutannya, masih bagi. Baik mana lokal ataupun foreign masih ada di dalam. Targetnya 274, area break di angka 244. Sudah mulai break, saya pikir itu tanda sudah mulai uptrend ya. Oke, teman-teman untuk Omed masih posisi bagus, trennya masih bagus. Yang penting tidak jebolkan level panjang ini masih posisi baik-baik aja. Inta sana. Intrakopenta. FCA kelas 5. Inta nanti bahasnya sekalian deh bro ya. Untuk Inta ya. Oke. Kita bahasnya sekalian ya untuk Inta ya. Tunggu sebentar ya, saya satu ini sama FCA ya. Oke teman-teman, jadi untuk si Inta kita bahasnya untuk FCA ya. Kita bahas ke Raja, masuk ke Raja langsung. Nanti untuk Inta ya, santai ya. Saya sudah satuin di sini teman-teman. Saya sudah satuin tuh. Nah, saya satuin ya. Si baik saya ikai juga ya, saya satuin dulu di sini. Biar nanti kebahas teman-teman. Biar satu video ya untuk biar biar saya ngejelasin juga nanti untuk FCA ya. Oke, Raja Nah, ini ada keterangan nih Raja nih, tertutup. Nah, kita cek lagi sudah terbuka apa belum. Kalau sudah terbuka berarti ada peluang bisa dia up kembali. Masih tertutup teman-teman ya. Dia masih tertutup. Oke, Raja tanda penurunannya dijebol 1. Ini support nih teman. Supportnya sudah dijebol ya. Sabar dulu ya. Kalau mau ngambil sabar dulu. Bagi teman-teman yang di atas, ingat kalau sudah ada tanda seperti ini berarti emiten sudah mulai mahal. Kalau teman-teman mau niat average, sabar dulu, sabar. Kalau kata teman kita, sabar dan sadar, nggak apa-apa teman-teman. Sudah mulai dihijaukan, teman-teman ya, sudah mulai dihijaukan. Kita kasih tanggal baru di sini 270126. Kita ganti warna jadi warna biru karena kenaikan. Nah, dia sudah mulai dihijaukan, tapi ternyata ngasih tanda penurunan. Dia akan 5250. Kita biarin aja dulu. Karena kan kalau secara MA kan belum masuk kriteria untuk masuk ya. Tapi kalau teman-teman pengikut Poren ya silakan aja. Poren sudah mulai masuk nih, gitu kan.
Kita cek ya dari mulai tanggal 23 Januari. Ya, nah di sini 3 hari ini kita lihat poren ya. Nah, poren ada si AK. Si AK yang sudah mulai masuk ya, 44,5 miliar, BK 39, CC 19 miliar. Artinya si Raja lagi sedang diakumulasi poren. Begitu Bu dengan bandar lokal nih hari ini sudah mulai masuk ya. Nah, mulai masuk nih tanggal 27. Berapa nih net? Dinetkan dulu nih. Ada SQ, ya DH, tapi sedikit ngambilnya teman-teman ya. Nih sedikit banget. Nah, mungkin ada si HP ya. Ini HP bagus, broker bagus teman-teman. IP juga broker bagus. Nah, secara T aja yang ngambil itu karena MA10, MA20 masih di atas dan posisinya tertutup, artinya posisi mahal dan hasilnya harganya masih premium teman-teman ya, masih premium. Lebih baik sabar dulu karena support sudah mulai dijebol, ada support berikutnya rada jauh sini teman-teman, jauh nih 3850. Kecuali kalau si Raja ini mau bikin support yang baru. Lebih baik sabar dulu ya, sabar dulu. Ini gap teman-teman. Sabar dulu, tunggu MA10 masih mendekati candle dulu. Lebih baik sabar seperti itu. Kalau porenmologi ya silahkan aja. Gitu. Tapi secara TA saya belum, biasanya kalau saya masuk teman-teman ya, sebuah emiten itu pasti nunggu MA10 dulu. Tunggu konfirmasi lebih baik telat ya, tapi jangan takut ketinggalan kereta karena kereta lain masih ada. Smart Money sudah berkumpul dengan baik. Jadi di sini walaupun banyak kereta yang ngambil, ternyata Smart Money sedang berfungsi dengan baik di sini ya. Lihat jelas di sini kan bahwa si Smart Money terdeteksi ada pengambilan walaupun tidak begitu banyak. Oke, teman-teman ya untuk Raja seperti yang teman-teman lihat, satu masih tertutup, artinya sudah mulai harga mahal banget. Lagi menuju ke support yang dalam, teman-teman. Tapi trennya masih bagus, masih uptrend. Secara MA jangan ngambil dulu karena posisi MA masih berada di atas. Tapi ada bandar foreign yang sudah akumulasi, bandar lokal pun sedikit sudah mulai akumulasi. Dan beberapa hari ini Smart Money pun sudah mulai masuk. Ya, tinggal tunggu MA10 aja. Karena kalau kita 15 menitan pun, saya pikir MA200 masih pada di atas. Coba deh tuh, masih di atas MA200-nya dan masih menuju ke bawah. Artinya potensi penurunan masih ada walaupun ada kenaikan sementara aja bisa ke level 5550 gitu. Sementara doang. Nah, saya melihat MA 10-nya masih berada di atas. Kecuali di break ini terbuka lagi, maka akan terjadi kenaikan yang lebih. Oke, teman-teman ya, Raja sudah. Kita cek. Yang berikutnya ada emiten ASII ya. ASII. ASII. Berapa menit nih? ASII ya. ASII. Dari Huang Hianchi ya. Cek ASII apa benar masih di dalam? Aku masih nyangkut 70 JT lebih di ASII. Terima kasih. Baik. ASII, tanda penurunan di jebol bagus, teman-teman. Tanda penurunan sini pas banget saya hapus ya karena pas banget. Dia biarkan dia mencari tanda penurunan yang baru. Nah, yang sudah saya tahu ini ada tanda kenaikan yang baru. Ada gap, teman-teman, ini gap nih. Ini pasti kejemput ya. Ini pasti kejemput gap ini ya. Apakah katanya bandar masih ada di dalam? Si bandar foreign masih banyak barang, teman-teman nih. Kalau teman-teman perhatikan di sini nih. Foreign itu masih banyak barangnya, teman-teman nih. Walaupun ada pembukaan hari ini sedikit nih. Bandar lokal masih ada di keluar sedikit. Sekarang keluar sedikit ya. Udah keluar sedikit. Perhatikan bandar foreignnya. Masih banyak net buy-nya dibanding dengan net sell-nya. Nah, di sini kan domestik nih, si PD, SQ, YP ya yang masuk ya. Teman-teman kita pada masuk nih. Mumpung turun nih katanya pada masuk gitu kan. RX keluar, dapat bersyukur ya RX ini. Ada yang nerima nih, lempar aja teman-teman. Nanti kalau tidak ada kenaikan pada katos nggak nih coba nih. BB nih ya keluar, BK keluar, KJ keluar. Tapi ZP sudah mulai masuk 102 teman-teman ya. OD sudah mulai masuk. Artinya sebenarnya si bandar lokal sama si foreign pun masih ada di dalam ya. Kalau kita perhatikan di sini kan hijaunya kan pekat banget. Sudah hijaunya pekat. Cuman secara TA belum untuk masuk bagi yang baru masuk, bagi yang nyangkut. Asal teman-teman nyangkutnya di bawah 7275 ya di level 7200 ataupun di angka 6950 itu masih kejemput.
ya. Karena si emiten ASI ini punya gap yang sangat lebar, tidak ada angin, tidak ada hujan, teman-teman ya. Tiba-tiba beritanya kan ada izin izin tambang gitu ya. Jadi ada dua kan UNTR sama ASI kan yang dijatuhkan secara tiba-tiba 14%, tapi mampu memulihkan perlawanan, terjadi kenaikan tapi meninggalkan gap. Nah, sekarang lagi menutup gapnya. Bahkan tanda penurunan di sini pun sudah mau ditutup. Mudah-mudahan besok dihijaukan ya. Nah, mudah-mudahan besoknya hijau itu dari closingnya, teman-teman ya. Closing sekarang nih, mudah-mudahan diangkatnya dari closing lagi. Jadi dia tidak punya PR di level sini, hanya di bawahnya. Bedanya kalau di bawah. Karena kan sudah jebol support di sini, maka dia kalau terjadi kenaikan lagi dan bisa menembus MA 10-nya, sudah mulai dekat nih MA 10-nya teman-teman. Nanti kalau sudah mulai di bawah MA 10 lagi, maka dia akan melanjutkan kenaikan lagi saya pikir teman-teman. Karena sudah kembali kepada realnya. Oke, teman-teman untuk ASI ya, walaupun dimerahkan hari ini, tapi perhatikan di sini nih. Volumenya lebih besar di sini ya, ketimbang pembuangan di sini. Terus pengambilan pun masih banyak teman-teman. Dia belum jualan secara signifikan. Kecuali kalau dia sudah jualan signifikan, si garis yang hijau sama yang bergerigi teman-teman ini kan foreign sama bandar lokal sudah mulai turun dalam, nah baru teman-teman khawatir CAC dibuang sama bandar. Kalau sekarang masih belum ada pembuangan, walaupun turunnya dalam tapi belum ada pembuangan yang signifikan ya. Walaupun net sale-nya 43,8 miliar, tapi kan pengambilan lebih banyak teman-teman ya. Lebih banyak pengambilannya daripada pengeluarannya. Kalau kita cek ASI di sini posisi di mana? Ya, masih posisinya dari tengah ke atas emang sudah premium sih teman-teman. Sudah di standarnya gitu kan. Kalau target saya kan sini nih, target saya selesai kan di sini. Ini mah target tinggal target bonus teman-teman ya. Ya kan baru dibikin kan 1901 tuh ya. Ini target bonus dan ini target sesungguhnya sudah selesai di sini. Oke, teman-teman, Ken sekarang ya. Ken. Masih aman teman-teman si ASI mah ya. Pungutan masih banyak kok. Asal teman-teman sabar aja. Pasti di-up kembali. Ken dari Bro Andrianus Ninaldi ya. Ken. Wis udah nyampe tanda kenaikannya ini dijebol juga teman-teman. Kita kecilin dulu deh tulisannya. Cek Punda Cat. Waduh, udah cek Punda Cat berarti sudah mulai mahal teman-teman. Biasanya kalau cek Punda Cat sudah saya kasih tahu kan biasanya harga. Mudah-mudahan kebuka sekarang ya. Kalau sudah kebuka masih ada punya kesempatan dia bisa di-up kembali. Kita cek untuk Ken. Nah, masih tertutup teman-teman ya. Artinya dia masih posisinya, sorry, kita ke bawahin dulu untuk di tanggal berapa sekarang? Tertutup. Nah, artinya harga sudah over value, teman-teman. Apakah dia bisa up kembali? Bisa asal antara atap sama pucuk sudah terbuka lagi, maka dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Untuk sementara ini masih pungutan masih bagus teman-teman nih, bandar lokal sama si forennya nih. Cuman teman-teman memang harus ekstra sabar, ekstra kalau teman kata-kata apa? Ekstra sadar gitu. Harus sadar ya. Gini maksudnya mungkin teman kita. Jadi teman kan harga di atas ngambilnya gitu kan. Jadi harus waspada ya. Ini area waspada di sini teman-teman ya. Nah, area waspada 1025 itu waspada banget. Kenapa? Satu, sudah keluar dari candle panjang ini. Ya, candle panjang ini sudah keluar, maka waspada di sini. Dan sedikit lagi ke supportnya kan. 1000 support. Sedangkan MA 200 berada di bawah. Gitu. Tapi sebagai konfirmasi bahwa si bandar forex sudah mulai masuk kembali. Nah, kebiasaan forex ngambil harga tinggi teman-teman itu kehebatan forex ya. Kenapa kehebatan kamu bisa memaaf harga teman-teman beda dengan retail gitu kan. Tanggal 23 ya. Kita cek tanggal 23 siapa yang ngambil. CC sudah 1,3 miliar, BK sudah masuk, AK sudah masuk. Artinya MBT ini lagi diakumulasi ya. Nanti bandar lokal juga sudah mulai masuk tanggal 21-nya. 21-nya bandar lokal masuk nih bro. Nah, LG 3 miliar, CC 2,7 miliar. Artinya broker LG, CC
di lokalnya sebagai market maker lokal sudah ngambil. Terus bagaimana katanya ini kalau teman-teman yang mau ngambil, ini kan harga sudah mulai tinggi. Scalping aja, teman-teman. Biarkan dia masuk dulu ke MA10, sorry. Biarkan dia ngebreak dulu, teman-teman, ke level 115 ataupun di bawahnya dikit, yang penting sudah ngejebol MA200 tuh. Bila mana sudah jebol MA200, saya pikir teman-teman silahkan aja gitu ya. Tapi ingat hukum scalping ya, jangan sampai teman-teman meninggalkan jejak. Nanti jadi investing lagi. Kalau investing kan lumayan tinggi teman harganya nih. Berdasarkan teori Pundacat, harganya sudah premium. Bahkan di sini harganya sudah mentok, artinya sudah over value, udah mahal. Tapi ini bisa terjadi lagi, bisa di-up kembali apabila Pundacat ini Pundacat, semuanya Pundacat namanya. Karena harga atap ini sama harga pucuk ini di sini nih terjadi space lagi, maka akan terbuka lagi kenaikan. Sebagai informasi yang saya berikan kepada teman-teman, trennya masih uptrend, ada tiang panjang tinggi, asal tidak dijebol, masih posisi baik, dan banda lokal sama sipurnya sudah masuk kembali. Manfaatin itu aja. Oke, teman-teman, sebentar gitu dulu. Kalau mau masuk, biarkan MA 10-nya nih ya dihijaukan kembali pakai kala hijau. Silakan aja masuk di situ. Tapi ingat, saya mengingatkan ini harga sudah mulai mahal. Jadi teman-teman beli di harga mahal. Karena berdasarkan Pundacat saya ya, bukan berdasarkan keinginan. Itu yang saya lihat ya dari informasi yang saya berikan kepada teman. Laju, perahu laju. Saya nyangkut di laju 112, kayaknya udah kejemput deh 112 teman-teman. Udah kejemput ya, udah cuan ya, udah. Ya. Dari Bro Natasha bahas saham laju. Saham laju. Nih ada Bro Satria, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saham laju bagaimana? Makasih sama-sama. Jadi ada yang nyangkut, ada yang ini baru mau masuk apa enggak nih teman-teman ya. Nah, ya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman ya. Satu, target saya sudah tercapai, itu ya mengingatkan itu aja. Ya, target saya sudah tercapai. Kita tinggal kecilin aja dulu di sini. Nah, ini kita kecilin juga karena target sudah tercapai. Tulis tercapai. Tapi belum finish, teman-teman, belum finish ya. Nah, ini kan kenaikannya signifikan. Ya, kalau harga wajarnya cenderung tidak punya harga wajar, FPS negatif ya. Kuartal 1 atau kuartal sekarang berapa? Gimana sekarang? Laju. Kita cek laju hari ini bagaimana posisinya. Logistik pengantaran. Ini sudah untung nih, kuartal 3 belum dihitung ya. FPS-nya ada nggak? Minus, nggak bisa dihitung teman-teman. Kita pakai HW di sini. Kalau saya keburu saya hitung HW-nya ya. Oke, kalau kenaikan yang tinggi, ingat teman, kalau kenaikan yang tinggi, teman-teman harus siap dengan penurunan yang tajam. 14% kita ukur sampai mana? Nah sampai sini. Nah, level sinilah teman-teman. Di angka 103 lah. Harus siap-siap ya, kalau terjadi penurunan harus siap-siap sampai 14%. Ini masih untung ya, tidak simetris. Sebab kalau simetris bisa 30% sampai 35% gitu kan. Ini masih untung, masih ditahan gitu ya sama market, sama BI ya. Padahal saya tidak suka teman-teman yang penurunannya cenderung di seperti mendingan turun naik 35 ya turun 35 lagi, naik 25 turun 25 lagi gitu. Cenderung berkeadilan. Laju berdasarkan Pundacat sudah mulai break ya di 86. Sekarang udah 120. Kemarin sempat dia ngasih tanda kenaikan di sini 119 sudah pas banget, lebih sedikit satu sudah di break, berarti hati-hati yang tadi saya bilang itu ya, yang 14% itu ya di angka 102 103. Nah, targetnya di mana di sini? Nah, saya sudah menyediakan target di angka 152. Ada nggak target? Tulisan target nggak ada ya. Nah, saya upayakan di sini dulu teman-teman. Nanti kalau sudah ngebreak area sini, baru kita akan bicarakan ke harga lebih tinggi lagi. Ya. Kan target pertama sudah di sini ya, tercapai. Nah, sekarang di sini target. Di angka 152. Itulah target yang saya canangkan untuk si
laju ini. Karena trennya lagi bagus, lagi uptrend, support pun jauh 71, jadi kalau dia bikin support akan lebih baik. Manfaatin kenaikannya 152-nya, teman-teman. Ke atasnya nggak ada kan? 152 berarti di arah mana? Area sini ya. Kayaknya ada gap ya, teman. Kita cek dulu deh. Takutnya ada gap, jadi kalau gap mah suka pasti ketutup, teman-teman. Kita cek dulu nih gapnya nih. Oh, benar ada gap, teman-teman. Gap. Nah, targetnya gap nih. 153 itu gap. Ini banyak gap juga, teman-teman. Kita kasih deh. Semuanya gap nih targetnya ya. 206 itu gap. Nah, ini mudah-mudahan sih ini membuktikan bahwa setiap gap itu akan tertutup, teman-teman ya. Seperti apapun tertutup gapnya. Tapi di 150 dulu ya. Pucuknya di angka 338 ya. Saya sampai sini aja dulu deh, 206 dulu teman-teman. Tapi di sini saya terangkan dulu bahwa ini adalah emiten yang ada gapnya. Jadi targetnya gap ya. Oke, teman-teman ya, targetnya gap, ini bagian dividen juga. Udah minus bagian dividen teman-teman, EPS-nya gitu. Hanya niat banget teman-teman ngerjain detail gitu. Target gap. Nah, udah teman-teman. Walaupun gapnya kecil tapi itu adalah gap, Nanti teman-teman sampai sini dulu ya. Nanti kalau sudah break maka lanjutin lagi. Ingat ya, waspada ya. Kalau kenaikan yang tinggi bila diiringi dengan penurunan yang tajam, harusnya teman-teman sudah paham. Jangan sampai lupa dengan peraturan teman-teman sendiri. Oke, teman-teman sip ya. Informasi lagi, bandar lokal masuk ketika harga tinggi di sini, dia keluar sedikit di level candle kuning ini dan hari ini masuk kembali. Ada 72,2 miliar. Sorry, 72,2 ribu lot ya hari ini. Kita gabungkan ya tanggal 22. Kita cek tanggal 22 untuk domestiknya ada AI MG. Nah, kalau si AI sama si MG sudah jualan maksimal atau maksimal, teman-teman waspada. Berarti dia sedang distribusi. Nah, kan belum jualan ya. MG sama IP, AI masih masuk lagi. Artinya masih ada peluang untuk naik. Ditambah dengan foreign nih dari mulai tanggal 22-nya. Nah, 22 foreign kita gabungkan dulu ya. Foreign itu si CC 2,7 miliar ya. Sudah ngambil nih, BK juga ngambil, akan ngambil. AI foreign pun sudah mulai ngambil. Kita cek nih untuk tanggal 27-nya. CC ternyata masih ngambil, AI keluar tapi sedikit, pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Artinya si lajunya lagi diakumulasi. Sedangkan harganya kalau kita lihat dari pundak masih di harga tengah ke bawah. Dan ingat satu lagi, emiten ini emiten gocapan. Ya, ingat emiten ini emiten gocapan. Jangan teman-teman istilahnya kecewa bila mana dia digiring ke harga 50-an kembali. Karena suatu saat emiten gocapan akan kembali ke hukum dasarnya gocapan. Tapi ya kalau sekarang kan ikutin aja, ya. Sekarang kan lagi bagus, pungutannya lagi bagus. Oke. Setelah break 152, saya pikir akan lanjutkan lagi ke level selanjutnya 206 dan sebenarnya target itu adalah gap kecil-kecil tapi lumayan. Waspada dengan penurunan 14%-nya, teman-teman ya, karena kenaikan yang tinggi suka diiringi dengan penurunan yang tajam. Mudah-mudahan si bandar lokal sama si foreign tidak keluar besok, teman-teman ya. Kalau masih banyak pungutan, teman-teman ingetin aja teman-teman ya. Berokan lagi si MG kalau sudah jualan sama si IP sama si jualan nih waspada aja. Karena sini teman-teman kita pada keluar, makanya si MG belum bisa jualan juga nih. Ya. Oke, teman-teman mudah-mudahan besok ada kenaikan karena MG sama si AI-nya bagus. Target 152 teman-teman ya. Volume bagus ya. Tapi kalau emiten seperti ini, teman-teman, harusnya teman-teman sadar ya, sadar diri. Kenapa? Ini emiten ini dari 50 bangkit gitu ya. Kenaikan juga 30%, 30% ya. Kalau teman-teman harus menyadari ya, ketika sebuah emiten itu naiknya tinggi, pasti diikuti dengan penurunan yang tajam, teman-teman ya. Maka harus sadar akan hal itu. Jadi jangan kaget kalau, lah kok turun 14%? Ya, saya mengingatkan aja mulai dari sekarang gitu ya. Karena di market itu tidak ada yang benar ya. Pungutan bagus ya. Kalau marketnya berkata lain, gimana? Pengennya siapa tahu ada yang banyak yang nyangkut di sini gitu kan. Akhirnya dikasih dulu ke si bandarnya gitu kan. Makanya dia cenderung daripada turun lagi gitu kan dijual aja walaupun posisinya nyangkut gitu kan.
seperti itu teman-teman. Jadi yang menang itu ya market teman-teman, bukan soal analisa. Tidak ada yang pasti soal analisa itu, yang pasti itu adalah market dan market maker teman-teman ya. 15 menitan sudah mulai bagus nggak? Nah, 15 menit. Kalau mau masuk teman-teman, ya cek 15 menitan aja. Jadi ketika dia sudah mulai MA10 mulai ke atas, cepat-cepat aja masuk. Terlebih lagi nanti si roll apa namanya bid dan opernya kenceng gitu teman-teman ya. Perputarannya kenceng, udah masuk aja, jangan pikir panjang teman-teman ya. Oke teman-teman, sebetulnya tapi ingat ya, kalau mau scalpingan ya masuk hari ini harus keluar hari inilah. Saya menginformasikan aja bahwa laju ini bahwa pungutannya lagi bagus ya, targetnya di sini 152. Pawon, pawon, pawon. Si pawon itu punya gap teman yang sangat lebar sekali. Saya pinginnya kalau dia ketutup gapnya dulu sih, kalau pungutan porennya bagus mah bagus. LPKR dan pawon. Saya tulis dulu LPKR-nya deh. LPKR-nya, LPKR. Udah masuk ya LPKR ya? Udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Pawon itu saya punya gap ini teman-teman. Gap ini yang bikin saya khawatir itu gapnya aja sebenarnya. Kalau pungutan mah memang bagus pungutannya ya. Kecuali kalau si pawon ini ya, si pawon ini memang mau istilahnya di up duluan gitu. Karena secara tren kan sudah mulai bagus nih, sudah mulai uptrend ya, walaupun masih menuju ke depan gitu ya. Makanya kalau dia isinya sudah ke depan, oh masih ke bawah teman-teman, waspada ya masih ke bawah. CMA 200-nya memang sudah di atas, di bawah candle, tapi masih menuju ke bawah teman-teman. Ini saya kasih tanggal yang baru ya. Terakhir dibahas di situ. Nah ini kalau terjadi kenaikan kecuali kalau dia break teman-teman ya, sampai ke level 402 aja. Targetnya sini sudah terjemput ya satu kali. Ini sebenarnya pungutan porennya bagus teman-teman. Mulai tanggal 20 Januari teman-teman. Tanggal 20 Januari itu si poren itu mungutnya bagus. Cuman saya yang khawatirnya itu adalah gapnya aja sebenarnya sih, bukan apa-apa ya. Nih porennya itu BB, CC ya. Emang broker lokal sih teman-teman yang ngambil ya gitu ya. Bukan broker, maksudnya gini. Poren KW gitu ya. Tapi broker BBCC itu bagus walaupun KW ya. Mungkin AK, nah kalau RX kategori suka ngambilnya banyak dulu, terjualan banyak juga sama. Yang suka maaf harga kan AK. Nah ini BB sama RX hampir sama nih teman-teman, itunya apa namanya kelakuannya ya, ngumpulin barang biasanya teman-teman ya. Nah kalau CC sama AK kelakuannya juga sama, ngumpulin barang tapi jualan cepat. Kalau si BB kadang-kadang ngumpulin barangnya lama teman-teman, baru dia jualan. Nah, untuk pungutan ya, sebenarnya si pawon ini bagus, teman-teman. Hanya meninggalkan gap aja. Makanya kalau dia turun lagi untuk menutup gapnya, itu sangat bagus sekali. Tapi kalau dia mau ke atas, teman, perhatikan nanti MA10 aja nih. Sorry, MA 200-nya aja. Kan trennya sudah mulai bagus nih. Sudah mulai menghadap ke depan. Cuman masih menghadap ke bawah dikit. Makanya untuk peluang turunnya masih ada. Kalau dia berani untuk memutarkan MA10-nya, sorry, MA 200 menghadap ke atas aja. Sampai kenaikan sini akan terulang lagi 430. Bahkan kalau apa yang terdekatnya di angka 4392. Tapi kalau MA 200 masih menuju ke bawah, ya, walaupun sudah di break, karena ada gap yang sangat lebar di sini. Ini kenaikan nggak asik, saya bilang kan waktu bikin nih naiknya nggak asik sebenarnya. Dia meninggalkan gap itu teman-teman yang menjadi khawatir saya itu untuk ngambil ataupun istilahnya teman-teman ini akan ke atas itu khawatir dengan gapnya aja. Kecuali dia mampu ngebelokin lagi MA10-nya, biarkan ini menjadi PR nanti masa depan. Saya tulisan gapnya sangat lebar sekali gap. Tapi untuk pungutan bagus, masih bagus sih. 22 Juni deh, kita cek untuk bandar lokal. Bandar lokal siapa yang ngambil nih? Tuhan AKBB lokalnya juga. Jadi si AK sama si BB lah yang memberikan istilahnya perlawanan ya. Teman-teman kita sebagian pada keluar. Kalau kita cek terakhir tanggal 27 LG sama BK keluar ya. Tapi untuk pungutan MG masih ada barang, DR masih ada. Oke teman-teman, untuk si Pawon seperti ya, biarkan dia masuk dulu kayak masuk dulu deh teman-teman ya. Dia lagi berusaha untuk bikin support dulu deh kayaknya teman-teman. Tapi kalau dia menutup gapnya itu akan lebih baik. Kalau kepungutan nggak usah dilakukan, baik barang lokal atau masih ada di dalam. Iya tak. Iya tak itu longsor.
belum longsor sih teman-teman ini. Penurunan tapi tajam. IATA dari Bro Zolo ya. Dari Bro Suhardi Sutikno 658 asal analisa mata. Bahas IATA nyangkut di 115 baiknya bagaimana baiknya bagaimana apa bisa naik lagi. Nah, kita cek dulu bisa naik lagi nggak teman-teman. Kemarin beritanya bagus MNC ya. Kemarin sudah di angka 151 di bawah harga tengah ya. Oke, teman-teman. Si IATA itu dari semenjak di harga 70, nih ceritanya dulu ya. Dari sejak dia kebebasan FCA ya. Terus di angka 70 di sini. Ini kan bebas tanggal 28 November ya. Berarti di sini kan bebasnya nih. Nah, di sini kan. Nah, di sini kan bebas nih 28 November ya. Lihat Bana Lokanya masih aja jualan. Nih, Bana Loka jualan, bahkan dari harga FCA pun jualan. Terus dia dinaikin teman-teman ya sampai ke level 188. Nah, ini babak kedua nih ya. Babak pertama kan selesai di sini. Ini babak kedua. Saya punya target juga babak kedua karena di atasnya masih ada di angka 246. Dia itu belum bikin support teman-teman ya. Jadi mulai bulan November ya, bahkan ketika kebebasan dia belum istilahnya memberikan support ya sampai ke level 186 di bulan Januari. Nah, sekarang wajar sekali teman-teman ya. Karena penurunan kan sudah saya kasih tahu penurunan ini. Nih, sini nih yang harus waspada kan ada kanal panjang dianggap sebagai tiang ya. Tiangnya kan jebol, roboh. Tadi ya penurunan. Juga sama nih. Ini tiangnya dirobohin. Nah, cuman yang di sini bagusnya itu nutup gap. 110 itu menutup gap. Tapi ada satu lagi di sini nih, hampir kesentuh. Nah, penurunan berapa persen? Harusnya 39%, 5 biasanya 58% kalau dia tidak mengindahkan penurunan sampai 58%, maka dia akan kena suspensi. Apalagi ini belum kena candle hijau ya, teman-teman. Nah, teman-teman harusnya sudah melakukan perencanaan ya apabila harganya sudah mulai rally seperti ini. Kan rally jatuhnya. Jadi tidak naik, dia tidak bikin support. Nah, baru dia mau bikin support. Tapi belum terjadi. Kenapa bilang mau? Karena sudah lepas daripada MA20 di sini nih. Jadi lakukan sini, lepas daripada MA20. Nah, biasanya syarat menjadi support adalah harus lepas. Saya sendiri ya. Saya sendiri, support itu syarat jadi support ketika naik itu harus break dulu MA20 dulu. Nanti ada putar balik nih. Nah, bila mana contohnya ini putar balik nih, saya melewati MA10. Nah, ini akan menjadi support di bawahnya. Ya, karena ini belum melewati MA10-nya, jadi masih terus akan masih terus akan sampai level sini bahkan bisa jadi teman-teman karena belum terkat dengan support teman-teman. Jadi tanda penurunan sama tiang satu sudah mulai dijebol, tiang dua sudah mulai dijebol. Berarti perharapan tinggal tiang di sini terakhir di sini. Yang sampai dijebol, teman-teman. Dijebol ya waspadalah. Ini teman support terakhir di sini di bawah MA 200. Artinya area downtrend. Yang bagusnya si IATA ini bandar lokalnya jualan tetapi harganya naik. Bandar lokal jualan tapi harganya turun. Berarti kan ada yang mau memainkan market maker luar. Kita cek deh tidak mulai penurunan di sini. Kan sudah mulai turun ya dari mulai tanggal berapa nih? 6 Januari. 6 Januari kan sudah mulai turun. Siapa domestik yang ambil? YPXL dan kebanyakan dari teman kita di sini nih pada ngambil teman kita. EP sebagai market makernya keluar. Kan jelas di sini teman-teman. Oke, kita sejak dinaikin teman perhatikan di sini. Ya, bandar lokal juga keluar sama. Kita cek di sini. Jadi mulai tanggal 28 November 28 November sampai sini ya. Pucuknya di sini 5 Januari. Nah, masih juga sama. Yang naikin teman-teman kita, yang ambil juga teman-teman kita. Berarti di sini ada yang namanya market maker luar mengatasnamakan XL. Padahal tahu sendiri EP ada sebagai market makernya karena ini MNC punyanya sendiri sama si YU YJ. Kalau mungkin dia sendirian gitu aja. Tapi yang paling banyak keluar siapa? EP teman-teman ya. Dimakanlah sama teman-teman kita. Ternyata
teman kita ini bukan sembarang teman ya yang ngambil di sini nih teman-teman ya. Nah, di sini juga perhatikan nanti teman-teman. Kalau kita cek gitu ya. Kita cek. Jadi ada pembuangan ada dua arah teman-teman. Pembuangan bandar apa sisi tanggal 6 ya. Ini kita cerita dulu teman-teman ya. Nah, tuh kan XL. Jadi di sini XL yang nampung, di sini juga XL yang nampung. Ya. Nah, kita cek di sini XL jualan. Nah, SL itu saudara. Jadi di sini nih SL yang ngambil di sini sudah jualan di sini. Ya, nih XL ya. Kalau kita grosskan ya. Tapi yang ngambilnya SL lagi gitu. Bahkan 6,3 juta lot. Di sini ngambil SL ngambil di sini. Ternyata ini bagian daripada market maker, teman-teman ya. Karena apa? Jadi si EP sebagai market maker dalam, nah si SL sebagai market maker luar. Ya. Nah, ketika turun diambil lagi sama retail. Sekarang yang ambil kan retail di sini teman-teman ya. Kalau di sini yang ngambil market maker yang membang harga, di sini yang ngambil retail yang jualan XL juga sama si efek. Begitulah teman-teman ya. Sekarang itu sudah market maker itu sudah menjelma ya. Karena kalau tidak diakalin seperti itu teman-teman ya, retail cenderung nanti lebih cerdas. Sedangkan semboyannya kalau market maker ya tidak lebih pintar, tidak lebih pintar, lebih pintar 10 kali lipat sampai 1000 kali lipat daripada retail. Kalau retail sudah tahu jalan, maka dia akan ngambil jalan yang lain. Ya. Nah, begitu teman-teman ya. Apakah bisa di-up kembali? Harus tunggu konfirmasi. Konfirmasinya apa? Support harus terbentuk dulu. Ya. Kalau sudah support terbentuk, maka apabila terjadi break lagi ke level sini, teman-teman, saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan. Karena kalau saya lihat di sini IATA, sini ya IATA ya. Ini sebenarnya sudah nyampe ke harga tengah di sini. Kemarin kan harga 50, ini hampir 50-an teman-teman ya. Seperti inilah. Makanya sebenarnya kalau grup MNC itu gampang dibenci, sangat tidak disukai sama retail seperti ini, ngebuang terus teman. Mau ngambil terus ngebuang terus teman. Begitulah teman-teman. Makanya tidak disukai sama yang namanya retail teman-teman. Emiten ini tidak disukai. Kalau teman-teman mungkin yang sudah lama di bursa gitu sudah tahu teman-teman. Makanya saya selalu menyarankan kepada teman-teman ya, apapun emitennya ambilnya di MA 10-nya. Bila mana MA 10 sudah di bawah kanan maka akan menuju ke atas. Begitu teman-teman ya. Nah, ini Polres sudah mulai ngambil si CC nih ya, sudah mulai berani ngambil 3,9 miliar, BK sudah 2,1. Nah, saya pikir kalau sudah mulai diizinin lagi ya domestiknya. Kalau si EP kan belum juara lagi ya si EP. Nah, si EP jualan sedikit ya, tinggal si BQ sama si GR yang jual sama si MG. Nah, ini kan si BQ sama si GR juga bagian daripada mereka ya. Tapi sudah mulai reda lah, si EP sudah mulai reda, tinggal si BQ sama GR. Mudah-mudahan besok ini sudah mulai habis semuanya, teman-teman. Karena si CP juga sudah mulai ngambil nih, ya. Jadi bandar luar sudah mulai ngambil lagi ini. CP sudah ngambil, ER sudah ngambil, bandar luar ya AZ, dan si bandar foreign pun sudah mulai ngambil. Tapi kalau mau ngambil, teman-teman ingat ya, tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Karena di sini sangat sangat jelas sekali si bandarnya memanipulasi broker. Artinya apa? Artinya pakai broker luar, pakai broker XL untuk memaaf harga, dan dia pakai broker EP terus untuk ngejual barang, baik dalam keadaan di atas ataupun di bawah. Di sini dia pakai broker EP untuk ngejual, di sini dua-duanya ngejual EP sama XL. Nah, begitu teman. Jadi kalau secara TA lebih baik tunggu dulu. Kalau bandarnya sudah ketahuan bandarnya ada, teman-teman, ketahuan kan di sini bandarnya ada kan. Tunggu sampai MA10 di bawah kanan lagi menuju ke atas. Ya. Kalau sudah mencapai 134, teman saya pikir nanti ukur teman-teman setengahnya aja teman-teman. Kalau dia sudah mulai pantulan dari manapun teman-teman. Bila mana setengah yang sudah mulai di break, saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Bisa di babak kedua lagi 189 lagi. Asal dengan catatan biasanya jangan sampai jebol support di sini 70 ya. Dan jangan sampai jebol juga MA 200. Nah, di sini si bandar foreign sudah mulai ngambil walaupun sedikit. Tinggal bandar lokalnya aja. Kalau EP sudah balik ke kiri, MG sudah balik ke kiri, teman-teman dengan pengambilan yang maksimal, saya pikir dia akan melakukan kenaikan kembali. Lebih baik sabar dulu, tunggu konfirmasi MA10-nya di bawah kanan kembali dan menuju ke atas.
Ini nanti targetnya nanti akan 18 ini babak kedua. Nah, begitu ya teman-teman untuk IATA ya. Satu lagi ASLC. ASLC kita cek. Bawaan. Oke, ASLC ternyata lagi diturunkan. Kalau trennya masih uptrend, 1, 2, nah ketiganya saya hapus aja ya, karena sudah pas banget. Saya bikin tanda kenaikan di sini. ASLC lagi diturunkan dulu, jangan ngambil dulu teman-teman ya. Upayakan jangan ngambil dulu. Saya kasih tanggal yang baru, tanggal 27, terakhir tanggal 14 ya. Kalau mau ngambil, jangan ngambil dulu ya. Ini emiten yang didowntrendkan ya. Target utama 328 ASLC ini. Tapi sekarang lagi diturunkan dulu. Ingat, kalau pingin ke harga 328, nikmatin kenaikan sama penurunannya. Bahkan bisa jadi yang ngejebol lagi sama 200-nya, teman-teman. Karena masih ada tanda penurunan di angka 77. Kalau sekarang lagi mulai bagus, step 1, step 2. Nah, step 3-nya belum terjadi, tapi sudah bisa dikatakan akan menjadi support. Karena sudah melewati MA20. Nah, mudah-mudahan menjadi support ya, ada pantulan. Sebagai informasi aja bahwa bandar lokal masih ada di dalam, tapi sudah keluar setengah. Nih, bandar lokal itu ngambil di sini kan, tanggal 1 Desember sampai level sini maaf harga. Nah, saya lagi jualan dulu di sini. Kita cek ya siapa yang ngambil. 13 Januari. Nah, yang ngambil teman kita ada IP, ada LG ya. Sudah mulai masuk nih IP sama si LG ya, walaupun di atasnya teman-teman kita. YB, CP, MG sebagai market maker jualan. Kita cek tanggal 27-nya. Yang ngambil siapa? Ada IP ya. IP aja sudah mulai ngambil. Nah, mudah-mudahan besok di stop dulu ya, jangan terlalu dalam dulu gitu ya. Walaupun bandar lokalnya jualan, tapi mudah-mudahan bisa nyetop nih. Biarkan dia sideways sebentar ataupun berputar balik lagi. Tunggu ya, kalau mau masuk MA10 di bawah sana menuju ke atas. Bagi teman-teman yang masih di atas, santai aja. Karena si bandar foreign pun masih ada di dalam ya. Kita cek di sini bandar foreign nih. Ya, 15 Januari dulu deh pembuangan siapa yang nerima. Nah, foreignnya siapa yang nerima? Ada si AO nih ya. Kurang baik ya kalau di foreign. Kalau AO lokal ya saya suka teman-teman. CC lagi jualan, BK lagi jualan, AK lagi jualan, JP lagi jualan. Nah, kita cek di sini nih, sisa barangnya tinggal berapa? 28 Desember. 28 Desember. Bukan 28 masih. 23 ya. 23. Nah, JP masih punya barang, AK masih punya barang, BK masih punya barang. CC sudah keluar ya. Jadi si foreign itu masih punya barang ya, CC aja yang sudah keluar. Tapi JP AKBK masih punya barang. Artinya si ASLC masih diakumulasi, artinya pembuangan sedikit daripada pembeliannya. Mungkin 1/4-nya dibuang, 3/4-nya masih ada di dalam. Tinggal tunggu putar baliknya aja ya. Atau bagaimana putar baliknya? Tunggu sampai betul-betul saya masuk di wacana menuju ke atas. Syarat untuk menjadi support sudah terlalui, yaitu MA20 dijebol. Nanti akan menjadi support ketika sudah masuk lagi ke MA10. Nah, yang di bawahnya tekan. Jangan sampai jebol sini, ini support teman-teman. 1, 2 nih support. Apalagi kalau support yang di sini dijebol nih sudah melewati MA20 200, terjadi lagi downtrend. Target nanti sini ya, yang terdekatnya 111 dulu. Oke, teman-teman untuk ASLC seperti ya, sabar dulu bagi yang mau ngambil, tunggu sampai MA10 di bawah menuju ke atas. Oke, ini kuarter 3-nya harga wajah 386 ya. Masih di bawah harga target utama ya. Mudah-mudahan sampai ya teman-teman ke target utamanya ya. Ingat ya, kalau pengen ke target utama ya teman-teman harus siap dengan penurunan dan kenaikan. Oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Ciao.